Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanisa Noviana Lukmana dari kelas B1 Pendidikan Matematika Non-Reguler 2020 ingin memaparkan mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Model Project Citizen, dengan judul Upaya Penyelamatan Pelanggaran Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, seberapa penting sih masalah ini? Nah, upaya penyelamatan kebebasan berpendapat di Indonesia ini sangat penting ya. Karena kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme yang dilandasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap sebagai pilar keempat negara. Bagi individu, kebutuhan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri merupakan kondisi kemanusiaan yang universal. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena 4 hal, yaitu 1. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang, untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, atau dengan kata lain, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. Yang ketiga, kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam arena politik. Kemudian yang keempat, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi serta beradaptasi. Kemudian, seberapa serius masalah ini? Menurut Databox Data Stories, yaitu mayoritas masyarakat menilai kebebasan berpendapat di Indonesia itu bermasalah. Permasalahan bidang politik keamanan yang paling mendesak diselesaikan pemerintah. Nah, di antara semua masalah, yang paling besar kasusnya yaitu ada di kebebasan berpendapat dengan persentase 33,5%. Kemudian, seberapa luas sih masalah ini menjadi isu nasional? Yaitu ada artikel yang telah tayang di Kompas dengan judul Selain UIT, Presiden diminta selesaikan persoalan kebebasan berpendapat. Jakartakompas.com, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah atau PR. Di samping berencana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT), menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, PR yang harus diselesaikan Presiden adalah memperbaiki kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebenarnya, pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang digital atau daring. YLBHI mencatat ada 351 tahun 2020 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data YLBHI, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, kemudian Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Deretan kasus ini didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. Secara lebih rinci, terdapat pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan sebanyak 26%, pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa sebanyak 25%, dan pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital sebanyak 17%. Selanjutnya, pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi sebanyak 16%, dan pelanggaran terhadap data pribadi sebesar 16%. Nah, berbagai pelanggaran dan kebebasan pendapat dan berekspresi ini berakar dari sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU. Di antaranya yaitu Surat Telegram Kapolri, kemudian Surat Telegram Kapolri tanggal 2 Oktober 2020 untuk penolakan Omnibus Law Cipta,
Kemudian surat keputusan bersama 11 kementerian. Nah, pelanggaran ini diperparah dengan adanya tindak pidana hukum dan jeleknya hukum acara pidana Indonesia. Kemudian, akibat praktik ini, indeks demokrasi di Indonesia pun mengalami penurunan. Untuk itu, YLBHI mendesak Presiden segera melakukan evaluasi penegakan hukum. Presiden melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, serta memerintahkan kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat itu dicabut. Nah, yang selanjutnya ada kasus UU ITE dan merusaknya kebebasan berekspresi individu di Indonesia. Artikel tanggal 20 November 2019, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan, jurnalis dan aktivis Dendi Dwi Laksono, aktivis dan pengacara hak asasi manusia atau HAM, Veronica Koman, serta jurnalis yang juga musisi Ananda Badudu yang teranyar pembubaran organisasi FPI tanpa melakukan proses hukum, tetapi dengan pendekatan kekuasaan berupa selembar surat 4 menteri adalah korban terakhir penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE oleh negara. UU ITE ini pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Ironisnya, UU ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998. Pemerintahan SBY mengeluarkan UU ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan Freedom House menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan SBY pada 2014. Peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Internet turun dari posisi 41 tahun 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya. Kondisi bertambah buruk pada pemerintahan Jokowi. Figur presiden yang diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam landscape kebebasan berekspresi di Indonesia dengan latar belakang yang bebas dari militer dan politik. Di bawah pemerintahan Jokowi, indikator kebebasan sipil turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 pada 2019, sementara kebebasan berekspresi turun dari 12 tahun 2015 menjadi 11 pada 2019. Kemudian ada kasus pola penyalahgunaan UU ITE. Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Data yang saya olah dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SafeNet dan Amnesty Internasional telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY yaitu 2009 sampai 2014 menjadi 233 kasus pada kepemerintahan Jokowi yaitu 2014 sampai 2019 atau naik lebih dari 3 kali lipat. Penyalahgunaan UU ITE ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan secara baik. Misalnya istilah informasi elektronik dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir, apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler, padahal keduanya masuk dalam ranah private. Lalu kemudian UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik, padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan pasal 310 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kemudian keberadaan UU ITE yang rancu ini membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian. Kemudian ada kasus penghinaan presiden. Merosotnya kebebasan tampaknya disebabkan oleh menguatnya peran kepolisian dan penggunaan wewenang yang berlebihan
dalam menjaga nama baik institusi pemerintah, khususnya Presiden. Menurut data Amnesty International Indonesia yang belum dipublikasikan, ada 241 orang yang dikriminalisasi karena mengkritik otoritas atau pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019. Tidak tanggung-tanggung, pemidanaan terbanyak adalah mereka-mereka yang dianggap membenci dan menghina Presiden Jokowi. Jumlahnya 82 dari total 240 kasus atau lebih dari sepertiganya. Dari total 82 tersebut, mayoritas 65 orang dipidana karena menghina Jokowi di media sosial. Sisanya terjadi lewat medium offline seperti orasi dan demonstrasi. Mayoritas pembinaan ekspresi di media sosial tersebut berasal dari inisiatif kepolisian yang melakukan pemantauan media cyber. Contoh yang cukup menonjol adalah kasus Sri Rahayu, seorang ibu rumah tangga. Dia divonis penjara selama 1 tahun dan denda 20 juta pada Agustus 2017 karena dianggap telah menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menghina Jokowi lewat unggahan di Facebook. Sebenarnya ada banyak orang lain yang sama dengan Sri karena telah dikriminalisasi dengan tuduhan menghina Presiden Jokowi. Kasus Sri hanya gambaran puncak gunung es dalam hal kebebasan berekspresi di Indonesia. Rencana untuk menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden melalui revisi KUHP akan mendorong represi negara menjadi lebih intens. Hal ini tentu akan semakin mengancam kebebasan berekspresi warga. Kemudian, kasus yang selanjutnya yaitu adalah melokal. Data dari SafeNet tahun 2018 menunjukkan dari 245 kasus yang menggunakan UIT dari tahun 2008, lebih dari sepertiga pelapor, 35,92%, itu adalah pejabat negara. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, hingga pegawai negeri dan guru. Umumnya, kasus pembungkaman kritik banyak terjadi di tingkat lokal karena cakupan media lokal yang terbatas dan loyal terhadap penguasa setempat. Kondisi media yang seperti itu menjadikan kasus pembungkaman tidak terekspos dan akhirnya dibiarkan begitu saja. Kondisi tersebut menyebabkan represi negara terhadap kebebasan untuk mengkritisi pemimpin negara menjadi terdesentralisasi. Ia bukan lagi upaya yang terkolaborasi, namun dalam kendali kepentingan-kepentingan individual penguasa lokal. Hal ini terlihat di Sulawesi Selatan. Ada kasus pidana guru sekolah menengah pertama SMP Budiman di Pangke pada 2013 lalu, kasus aktivis anti korupsi Muhammad Arsyad di Makassar tahun 2014, dan pegawai negeri Fadli Rahim di Goa tahun 2015. Kasus mereka terkait kritik mereka tunjukkan pada penguasa di media sosial mereka. Pada ketiga kasus ini, kriminalisasi ini diiringi dengan intimidasi fisik oleh para pendukung pejabat pemerintah yang tidak menerima kritik online. Kemudian, kenapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat. Kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan dan salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak atau rights holder adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban atau duty bearer adalah negara. Negara memiliki 3 kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati, obligation to respect, melindungi, obligation to protect, dan memenuhi atau obligation to fulfill. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya. Kemudian, apakah undang-undang dan kebijakan sudah cukup mengatasi masalah ini? Aturan-aturan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat
Pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat juga beberapa aturan yang digunakan di Indonesia tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Yang kedua, ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 17 TAP MPR 1993 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, UU Republik Indonesia tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal yang harus digarisbawahi bahwa dalam mengartikan makna kebebasan tergantung dari subjeknya menempatkan rasionalitasnya untuk memaknai kebebasan atau lebih mengandalkan batinnya untuk memaknai kebebasan. Pembuktian mengenai kebebasan itu nyata atau kebebasan hanya fiktif belaka tidak bisa sekaligus, tetapi harus dinyatakan dalam metodologi ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, bisa benar-benar ada atau hanya fiktif belaka tergantung dari subjek yang menilainya. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Dalam artikel disebutkan YLBHI, pelanggaran kebebasan berpendapat berakar dari ST Kapolri dan SKB Menteri. Menurut Merdeka.com, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengungkapkan meningkatnya penangkapan kasus pelanggaran UU IT mengenai kebebasan berpendapat berakar dari beberapa surat telegram atau ST Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini. Direktur Eksekutif YLBHI Aswinawati menyebutkan yang pertama yakni surat telegram Kapolri nomor ST 1100 4 HUK.7.1 tahun 2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Kedua yaitu surat telegram Kapolri nomor STR 645 10 PAM .3.2 tahun 2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini berakar dari berbagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Di antaranya surat telegram Kapolri yang saya sebutkan tadi, serta SKB 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara. Advokat yang sudah berjuang selama 20 tahun untuk keadilan HAM itu memaparkan data pelaku pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pelaku terbanyak masih datang dari aparat negara, yakni kepolisian. Bahkan kata dia 80% pelakunya itu kepolisian. Dari kasus Omnibus Law, 80% pelakunya polisi, yakni sebanyak 105 kasus, dari militer 15 kasus. 74 kasus pelakunya adalah jaksa, hakim, dan pemerintah. Dari pihak perusahaan malah hanya 20 kasus dan individu 16 kasus. Dari 17 lembaga bantuan hukum yang tersebar di 17 provinsi Indonesia, tercatat 3.539 orang menjadi korban sewenang-wenang pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019.
yaitu ada 1.144 orang yang ditangkap terkait pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jumlah kasusnya padahal lebih banyak di tahun 2019, ada 88 kasus. Tahun 2020 ini malah menurun 65 kasus, tapi yang ditangkap sampai 3.539 orang. Padahal itu data yang dihimpun baru dari 17 provinsi. Asfinawati mengatakan sebagian besar ditangkap tersandung kasus kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi pemberangusan kebebasan berpendapat sebenarnya tidak hanya terjadi di ruang digital saja. Dari 3.539 orang, 3.376 orang ditangkap sewenang-wenang saat menyampaikan aksi penolakan Omnibus Law. Bahkan pihak kepolisian sendiri mengaku telah menangkap 5.918 orang terkait aksi penolakan Omnibus Law. Jumlah tersebut penangkapan saja, belum jumlah pembubaran dan pelanggaran aksi damai. Kemudian dari data yang dihimpun YLBHI, kasus penangkapan tertinggi terjadi di kota-kota besar. Di ibu kota ada 46 kasus penangkapan dan 1.649 orang yang ditangkap. Kemudian di Surabaya, 563 orang yang terlibat pada 14 kasus kebebasan berpendapat juga ditangkap polisi. Kemudian di Padang, 269 orang, Semarang 266 orang, Medan 248 orang, dan sisanya di bawah 200 orang. Kemudian ada kepentingan politik dari penguasa untuk mempertahankan UU ITE ini karena mereka dapat mengkriminalisasi suara-suara kritis yang dianggap menghina atau membenci presiden dan otoritas dengan menggunakan UU ITE ini. Para penguasa dan pejabat yang sulit menerima kritik dan perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi pemerintah supaya aparat menindak mereka yang dianggap akan menjatuhkan dan merugikan para penguasa. Para penguasa tersebut melakukan pelanggaran kebebasan berpendapat karena sedang mencari muka terhadap pemerintah agar para penguasa tersebut aman dalam jabatannya, bahkan agar bisa naik jabatan pula. Para polisi dan aparat yang melakukan pelanggaran pun mereka tidak bisa profesional, tidak memihak pada masyarakat. Para polisi tersebut mungkin ditekan oleh pemerintah, bahkan mungkin mereka disuap untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian, instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini yaitu adalah 1. Komnas HAM. Komnas HAM ini adalah lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak manusia. Yang kedua, ada LBH atau YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian yang keempat ada Presiden. Presiden itu salah satu tugasnya yaitu melindungi proses penegakan hukum dan meminta DPR untuk merevisi undang-undang yang dianggap sering disalahgunakan dan merugikan masyarakat. Yang kelima ada DPR, yaitu bertugas merevisi undang-undang yang diusulkan Presiden bahwa undang-undang tersebut merugikan masyarakat. Yang keenam ada aparatur negara atau kepolisian. Aparatur negara bersama pemerintah dan negara hendaknya bekerja sama melindungi masyarakat dan hak asasi manusia. Yang ketujuh ada Mahkamah Konstitusi bertugas menegakkan hukum dan HAM. Kemudian tindakan pemerintah mengenai masalah ini, Jokowi juga berjanji dalam nawacita untuk membuat pemerintah tidak absen dengan bangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Seharusnya kepercayaan publik tak hanya didapat satu arah dari pemerintah kepada warganya, namun bagaimana pemerintah juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Jika janji-janji itu hanya sekedar pemanis belaka, apa bedanya Indonesia kini dengan Indonesia dulu dipimpin Soeharto? Selain Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada sejumlah awak media berjanji takkan ada pembubaran kegiatan apapun. Ia juga mengancam segala bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi. Luhut bahkan menjamin setiap warga negara boleh menggelar diskusi maupun kegiatan budaya yang berlatar belakang paham komunis. Di samping janji-janji tersebut, seharusnya aparat menegakkan konstitusi alih-alih menodai. Sementara pemerintah wajib melindungi warga dan bukan menghakimi dengan membubarkan ruang berekspresi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua ada alternatif kebijakan. Kebijakan yang harus diterapkan menurut saya yaitu solusi untuk mencegah pelanggaran kebebasan berpendapat tersebut adalah dengan menghukum orang-orang yang melanggar hak kebebasan berpendapat seseorang dengan hukuman sosial dan menggalakkan undang-undang tentang hak kebebasan berpendapat tersebut dan melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemuda penerus bangsa agar mereka tidak semena-mena dan melanggar hak kebebasan berpendapat seseorang. Kemudian, selain melakukan hal-hal di atas, kita juga harus menghukum para petinggi negara dengan hukuman sosial dan mencegah mereka bertindak semena-mena terhadap orang lain yang memiliki tingkatan di bawah mereka, agar semua individu dapat terlepas dari kecaman-kecaman para petinggi negara yang bertindak semena-mena, seperti halnya membungkam orang-orang yang akan mengungkapkan pikiran mereka dengan alasan kepentingan pribadi para petinggi negara tersebut bukan untuk kepentingan banyak orang, tetapi hanya untuk kesenangan sekelompok individu atau seorang individu semata. Kemudian yang ketiga, ada kebijakan kelas. Kami pikir kebijakan publik terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat itu harus dicabut. Pak Presiden harus memastikan tidak ada lagi pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang ataupun mengkriminalisasi orang atau kelompok yang menyampaikan pendapatnya di muka umum secara damai. Presiden harus melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum di Indonesia yang ditangani oleh pihak kepolisian, khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, mendorong agar DPR untuk memprioritaskan revisi terhadap UU yang menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian, menghukum orang-orang yang melanggar hak kebebasan berpendapat seseorang dengan hukuman sosial. Kemudian, dengan kembali kepada kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia, yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan berpendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas. Kemudian yang keempat ada rencana tindakan. Aktivitas utama rencana kita adalah menghukum orang-orang yang melanggar hak kebebasan berpendapat seseorang dengan hukuman sosial. Individu dan kelompok berpengaruh dan mendukung kebijakan yang kami usulkan adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi Indonesia. Untuk mendapatkan dukungannya, kita bisa melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemudi penerus bangsa agar mereka tidak semena-mena dan melanggar hak kebebasan berpendapat seseorang, dan juga menggalakkan undang-undang mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keuntungan dari kebijakan ini adalah semua individu dapat terlepas dari kecaman-kecaman para petinggi negara yang bertindak semena-mena. Kelemahan dari kebijakan ini adalah tidak semua petinggi negara setuju dengan kebijakan ini. Instansi pemerintah yang berpengaruh dan bersedia mendukung kebijakan yang kami usulkan adalah Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum. Kita bisa mendapatkan dukungan mereka dengan cara berkonsultasi dan mengadukan terkait kasus pelanggaran kebebasan berpendapat yang kian marak terjadi. Sekian pemaparan isu nasional dengan judul Upaya Penyelamatan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.